seluruh guru serta siswa-siswi SMPT Rahmaniah yang telah menghadiri acara pada siang hari ini. Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kayuna Askia dari kelas 8 Hafsah yang insya Allah akan memandu acara pada siang hari ini. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Pertama-tama, pembukaan oleh MC. Kedua, pembacaan doa pembuka. Ketiga, sambutan dari Kepala Sekolah SMPT Rahmaniah. Keempat, pembacaan tilawah Al-Quran. Kelima, materi oleh Kak Zarkoni Alwi Ahmad SPD. Keenam, sesi tanya jawab. Ketujuh, penutupan dan doa. Dan yang terakhir akan ada sesi foto bersama. Sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, mari kita mulai dengan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ananda Jasmine Altafonisa dari kelas 8 Hafsah. Untuk Ananda Jasmine, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ananda Jasmine untuk pembacaan doanya. Baik, langsung saja kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMPT Rahmaniah, yakni Bapak Gun-Gun Ginanjar. Kepada Bapak Gun-Gun Ginanjar, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Kailuna atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMPT Rahmaniah, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Yang Bapak banggakan anak-anakku, siswa dan siswi SMPT Rahmaniah, mudah-mudahan teman-teman semuanya ya di rumah dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan tetap bersemangat ya teman-teman semua untuk belajar ya dan mengikuti pembelajaran di sekolah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia-Nya dalam kesempatan hari ini ya kita sama-sama bisa hadir dalam siang hari ini, waktu-waktu yang banyak godaannya ya di siang hari ini ya, apalagi untuk menghadiri satu majelis ilmu, tapi alhamdulillah teman-teman yang hadir pada hari ini adalah teman-teman yang luar biasa ya. Mudah-mudahan yang lain juga bisa turut segera hadir ya untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Salam dan salam semoga tetap tercurah mengalir menganak sungai kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pertama pada Ustadz Zarkoni Alwi Ahmad ya. Saya ucapkan terima kasih pada Ustadz yang pada kesempatan hari ini bisa membersamai anak-anak kami ya siswa-siswa SMPT Rahmaniah pada hari ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj gitu ya. Anak-anak semua, teman-teman yang berada di rumah ya, mudah-mudahan pada kesempatan hari ini ya hadirnya kita dalam majelis ini ya, duduknya kita di sini sama-sama kita niatkan untuk sama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya melalui peristiwa Isra Mi'raj gitu ya. Satu peristiwa luar biasa gitu ya. Satu peristiwa yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya dengan memperjalankan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dalam kesempatan hari ini kita sama-sama bisa belajar dan juga bisa memuhasabah diri kita ya melalui peristiwa Isra Mi'raj ini dan juga meningkatkan kualitas ibadah kita ya. Dan juga tentu saja mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan nilai-nilai ibadah yang selama ini kita lakukan ya dalam kehidupan sehari-hari yang mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang lebih baik ya. Mudah-mudahan teman-teman sekalian, anak-anakku siswa-siswa SMPT Rahmaniah bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan kita bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang ada
dan tentunya menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Itu saja yang ingin Bapak sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman semuanya, ya, kepada Bapak Ibu guru dan juga anak-anakku semua yang mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Gun Ginanjar atas sambutannya. Dilanjutkan dengan tilawah yang akan dibacakan oleh Ananda Caresa Carelia dari kelas 8 Fatimah. Kepada Ananda Caresa, dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram. Lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila. Wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhizu min duni wakila. Zurriyata man hamalna ma'anu innahu kana abda syakura wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'luna uluwan kabira fa iza jaa wa'tu ulahuma ba'asna alaikum ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu hilalat diyar wa kana wa'dan maf'ula. Summa radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banina wa ja'alnakum aksara nafira. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Fa iza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhalu awwala marratin wa liyuttabiru ma'alahu tatbira. Sadaqallahul azim. Masya Allah, terima kasih untuk Ananda Caresa untuk pembacaan tilawahnya. Kita lanjut ke acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu materi dari Kak Zarkoni Alwi Ahmad. Tapi sebelum kita lanjut ke materi, izinkan saya untuk membacakan rangkuman dari CV beliau. Nama lengkap Zarkoni Alwi Ahmad SPD, nama panggilan Alwi, tempat tanggal lahir Bekasi 13 September 1994. Pendidikan 1. Tingkat universitas, Universitas Negeri Jakarta, S1 Pendidikan Tata Boga, tempat Jakarta, tahun September 2011 sampai Maret 2017. 2. Tingkat tahsin, Lembaga Tahfiz Al-Usmani, tempat Jakarta, tahun 2015 sampai 2016. 3. Tingkat SMA, SMA Negeri 7 Bekasi, tempat Bekasi, tahun 2008 sampai 2011. Riwayat pekerjaan, PT Ki Al-Usmani, sebagai Direktur Pendidikan, periode kerja Maret 2018 sampai sekarang. Pengalaman organisasi dan kepanitiaan, BEMJ IKK Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, sebagai Ketua Umum periode 2013. LDF FSI Al-Biruni sebagai Sekretaris Jenderal periode 2014. BPM Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta sebagai anggota 2014. Quran Institute sebagai anggota periode 2014. LDK Salim Universitas Negeri Jakarta sebagai Ketua Umum periode 2015. Rumah Al-Quran Al-Fat sebagai pendiri periode 2016. Ya.
Masya Allah, banyak sekali pengalaman dari Kak Alwi yang bisa kita jadikan pelajaran dan juga motivasi. Nah, sekarang mungkin langsung saya serahkan kepada Kak Alwi ya Kak. Kepada Kak Alwi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, suara saya kedengaran nggak? Kedengaran Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Allah masih memberikan kita berbagai macam karunia-Nya, berbagai macam kenikmatannya hingga akhirnya kita bisa bertatap muka, bersilaturahim dalam rangka tadabur ilmi gitu ya. Talabul ilmi. Ya, mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabatnya dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumul hisab nanti insyaallah. Pertama-tama yang saya hormati, yang kami hormati Ibu atau Bapak Kepala SMPIT Rahmaniyah Depok. Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kami hormati para ibu bapak guru di lingkungan SMPIT Rahmaniyah. Kemudian yang kami banggakan adik-adik sekalian, ya teman-teman semua, para siswa-siswi di SMPIT Rahmaniyah Depok. Ya, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon izin ya. Ini saya kemarin dapat undangan dari Ustadz Andri Muhayyad ya terkait dengan agenda kita pada hari ini. Ya, sebelumnya admin boleh untuk yang share screen nanti pelan-pelan aja ya untuk ngekliknya ya. Insyaallah. Oke, pada hari ini kita akan diskusi, kita akan berbicara apa itu Isra Mi'raj terkait dengan hikmah-hikmah apa saja yang akan kita pelajari ya. Teman-teman semua di sini sudah tahu kapan Isra Mi'raj itu terjadi? Ada yang tahu? Sya'ban, Pak. Kapan Isra Mi'raj itu terjadi? Sya'ban. Bulan Sya'ban. Kalau bulan Sya'ban itu sekarang, tanggal 1 Sya'ban. Tapi kalau Isra Mi'rajnya kapan? Tahu. 27 Rajab. 27 Rajab. Oke. Kemarin kalau nggak salah liburnya di tanggal 28 Februari itu. Tanggal merah ya. Nah, tanggal merah 28 Februari itu 27 Rajab. Nah,
Next. Kak Admin. Di scroll ke bawah sedikit. Nah, ini Surah Mi'raj ya. Jadi ini adalah gambaran bagaimana akhirnya Surah Mi'raj itu dijalankan oleh Nabi kita. Lanjut, scroll ke bawah. Nah, sebelum kita mulai, kita main tebak-tebakan dulu ya. Teman-teman, kita main tebak gambar. Next. Ada yang bisa tebak nggak nih? Siapakah dia? Geser ke bawah satu. Kak Admin. Nah, siapa? Ada yang tahu? Gampang. Siapa ya? Siapa? Emon. Oke, ini baru level dasar nih. Lanjut, Min. Scroll lagi satu. Nobita. Oke, tahu ya? Lanjut. Scroll lagi. Oke, siapa nih dia nih? Satu lagi, silakan. Adit. Next pasti. Siapa? Adit. Oke. Lanjut. Silakan, Min. Jarwo. Bang Sopo sama Bang Jarwo. Tahu ya? Tahu. Oke, lanjut. Siapakah dia? Upin. Lanjut, Min. Ya, Upin. Lanjut. Siapa nih? Ipin. Oke, satu lagi? Mail. Mail. Kenal ya. Nah, lanjut next level nih, Lanjut. Siapakah dia? Lanjut. Itu Rara, Pak. Udah nonton filmnya belum? Tahu deh. Seru nggak? Filmnya belum. Seru ya. Lanjut. Kita masuk ke level selanjutnya. Siap-siap ya. Lanjut, Min. Siapakah dia? Enggak tuh. Anies Baswedan. Kenal ya? Baswedan. Nah, Nisa. Lanjut. ini menteri sekarang menteri. Sandiaga Uno. Sandiaga Uno. Sandiaga. Siapa? Pak Sandiaga sekarang posisinya sebagai apa? Jadi menteri apa ya? Wakil. Mentalitas ya. Sebagai apa? Wah. Bagus tuh. Betul. Sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kalau Pak Anies Baswedan siapa? Sebagai apa sekarang? Gubernur Jakarta. Gubernur Calon Jakarta. presiden. Calon presiden. Oke, lanjut. Siapakah dia? Soekarno. Wih, mantap. Apa ya? Lanjut. Muhammad Hatta. Siapa? Mereka berdua. Presiden Utama di Presiden Indonesia. Presiden dan wakil Indonesia presiden. pertama. Ada masalah jaringan ya. Cek. Oke, suara saya kedengaran nggak?
Kedengaran. Dengaran Pak. Benar, Pak. Mohon maaf ya. Ini laptopnya ngadat nih. Jelas ya? Pak. Siapa? Mereka berdua siapa? Presiden dan wakil. Presiden dan wakil Soekarno presiden. Hatta, Soekarno Hatta. Presiden pertama. Presiden pertama di Indonesia. Presiden pertama di Indonesia. Presiden pertama. Nolek. Lanjut, silakan Min. Siapakah dia? Diponegoro. Apa ya? Imam Tuanku Imam Bonjol. Ya, yang benar yang mana yo? Nah, Imam Bonjol apa Imam itu? Bonjol. Aku Imam Bonjol. Imam Bonjol. Bonjol. Tuh, lanjut. Siapa Oh. nih? Kapten Batimura. Timura. Kapten Batimura. Timura. Kalau nama kalau panjangnya siapa? Kapten Batimura. Kalau panjangnya siapa? Kapitan Batimura. Thomas Matulesi. Thomas mati lu. Thomas Matulesi atau beliau ini seorang muslim. Kalau kata Ustadz Adi Hidayat, beliau ini seorang muslim, namanya adalah Ahmad Matulesi. Nah, benar. Baru tahu. ya. Tahu. Resep Nah. kayaknya nggak dijelasin. Lanjut. Siapakah dia? Coba. Lenin. Buya Hamka. Mantap. Siapa namanya? Mantap. Buya Hamka, betul ya. Siapa beliau? Oh itu Ini siapa ya? Nggak tahu doang. Salah satu imam besar, Pak. Betul. Beliau adalah salah satu ulama besar di Indonesia sebagai ketua MUI pertama. Sebagai pendiri MUI sekaligus ketua umum MUI pertama. Beliau adalah Buya Hamka. Kita menyebutnya atau mengenalnya dengan Buya Hamka. Lanjut. Siapakah dia? Ini Abdul Wajib Nastiar. Masya Allah, Oh. betul ya. Ini ulama kita juga namanya. Kalau kita kenalnya biasanya Agim. Kalau panjangnya Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Lanjut. Siapakah dia? Abdul Somad. Abdul Somad. Abdul Somad. Mantap. Lanjut. Ustadz Hidayat. Ustadz Adi Hidayat. Ya, Ustadz Adi Masya Hidayat. Allah. Lulus semua nih. Wah, bagus. Kenal ya, maksudnya tahu Tahu. tokoh-tokohnya ya. Pak. Ya, tadi Doraemon, Nobita tahu, Upin Ipin tahu, Adit Jarwo tahu, tapi ternyata anak dari SMP IT Rahmaniyah tahu juga nih tokoh-tokoh nasional. Mudah-mudahan salah satu di antara kita atau banyak di antara murid-murid ya di SMP Rahmaniyah ini bisa menjadi seorang tokoh besar bangsa kita. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Lanjut, silahkan. Nah, kita masuk ke Isra Mi'raj nih. Sudah makan siang semua? Yes. Wes, Ya. kita fokus ya. Kita fokus ya. Ini sudah sholat Jumat. Yang laki-lakinya habis sholat Jumat. Yang wanitanya habis sholat zuhur. Sudah makan siang. Sudah standby. Ya, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada siang hari ini bisa menambah semangat kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Nah, kita masuk ke latar belakang Isra Mi'raj. Saya mau tanya dulu nih. Kakak mau tanya dulu. Teman-teman ada yang tahu nggak sih latar belakang dari terjadinya Isra Mi'raj itu terjadi? Ada yang tahu nggak? Karena ini Pak, kalau salah pamannya Nabi Muhammad ini Pak. Kenapa? Paman dan istrinya Khadijah Nabi Muhammad itu meninggal di tahun. Ya Allah. Ya Pak. Insya Allah. Ada lagi? Nabi Muhammad naik ke langit 7.
Wis, mantap. Betul. Terus. Ada lagi? Tahun itu dijadikan tahun yang paling sedih karena paman dan istrinya Nabi Muhammad, istri pertamanya Khadijah itu meninggal. Masya Allah, barakallahu fiik. Oke, bagus ya jawabannya, betul semua. Teman-teman yang sudah punya jawaban juga semuanya, insya Allah betul. Semua jawaban betul. Nah, lanjut. Jadi salah satu latar belakangnya terjadinya Isra Mi'raj itu adalah yang pertama adalah terjadinya tahun kesedihan Nabi. Kenapa? Karena pada saat itu wafatnya paman tercinta. Siapa itu? Yaitu Abu Thalib. Paman yang begitu sangat dicintai oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, paman yang senantiasa mendampingi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi belum berislam, dalam kondisi belum beriman. Itu yang menjadi hal yang begitu sangat sedih dirasakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga akhirnya pada saat pamannya meninggal, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sempat berdoa kepada Allah untuk akhirnya minta diampuni dosa pamannya ini. Kemudian Allah tegur, ya, tidak boleh seorang nabi, ya, untuk akhirnya mendoakan orang-orang yang tidak beriman, meskipun itu dari kalangan keluarga sendiri. Ya, akhirnya ditegur, diturunkan wahyu, ya, akhirnya beliau begitu sangat sedih. Ya. Kemudian yang kedua, wafatnya istri tercinta Nabi SAW, ya, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, ini dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala tidak berselang lama dari meninggalnya paman Nabi SAW. Jadi kalau di buku Sirah Nabawiyah itu disampaikan bahwa meninggalnya istri Nabi tercinta ini jaraknya sekitar 2-3 bulan saja. Ya. Nah, ini begitu sangat sedih. Nabi begitu sangat sedih, ya, begitu sangat galau gitu ya, karena orang yang dikasihinya, orang yang dicintainya ternyata telah berpulang ke rahmatullah SAW. Nah, akhirnya Nabi Muhammad, ya, ingin merencanakan perjalanan. Ya, kalau zaman sekarang mungkin kalau orang lagi sedih, orang lagi galau gitu ya, pengennya healing, ya enggak? Pengennya healing, jalan-jalan gitu ya. Akhirnya Nabi SAW punya rencana untuk pergi jalan-jalan. Kemana? Jalan-jalannya itu jalan ke Taif. Nah, di tahun kesedihan ini Nabi SAW karena sedang sedih gitu ya, akhirnya punya rencana pergi ke Taif dengan harapan bahwa masyarakat Taif mau menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berangkatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ke Taif. Ya, setelah sampainya di Taif, bukan malah mendapatkan sambutan hangat, bukan malah mendapatkan sambutan yang baik, tapi malah mendapatkan sambutan yang begitu sangat tidak baik atau sangat buruk gitu ya. Dimaki-maki, kemudian dilempari batu dan lain sebagainya. Dan akhirnya diusirlah dari Taif itu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai akhirnya pengawalnya Nabi atau anak angkatnya Nabi, Zaid bin Harithah ini pun ikut terluka akibat banyaknya begitu lemparan yang diterima oleh Nabi SAW. Ya, akhirnya singkat cerita, Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Jibril saat itu, ya, untuk akhirnya menyampaikan kepada Nabi SAW bahwa ini gunung nih udah siap nih. 2 gunung di kota Mekah ini udah siap buat nimpahin, meratakan masyarakat yang ada di Taif. Kata malaikat Jibril demikian. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau sampaikan bahwasanya niscaya, ya, dari tempat ini akan muncullah punggung-punggung penguat Islam yang di masa depan. Itulah salah satu bentuk sangat luar biasanya Nabi, gitu ya. Meskipun menerima sebuah cacian dan lain sebagainya, beliau tetap sabar dan tetap mendoakan bagi orang-orang yang telah menzoliminya.
Gitu ya. Dan benar saja, ternyata masyarakat Taif ini adalah menjadi masyarakat yang akhirnya memeluk Islam, meskipun masuk di bagian akhir gitu ya, tapi di perjalanannya menjadi salah satu kaum yang akhirnya bisa membela Islam dengan sangat luar biasa. Salah satu buktinya adalah pada saat peninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan khalifah dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Taif adalah wilayah ataupun masyarakatnya yang senantiasa membela ataupun terus menguatkan Islam pada saat wilayah-wilayah lain itu melakukan pemurtadan besar-besaran semenjak Rasulullah SAW itu wafat. Ya, dan akhirnya ikut membantu khalifah untuk akhirnya memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat pada zaman khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Itu masyarakat Taif, Masya Allah. Itu latar belakang yang pertama. Kemudian latar belakang yang kedua adalah untuk menghibur Nabi Muhammad SAW. Jadi Isra Mi'raj ini karena itu terjadi pada saat tahun kesedihan, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu hadiah, jalan-jalan, ya. Ya udah, orang lagi sedih gitu ya, orang lagi susah, salah satu obatnya adalah jalan-jalan. Ya, perjalanan yang begitu sangat panjang namun singkat tapi memiliki satu nilai yang begitu luar biasa. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayatnya ada dalam surah Al-Isra ayat 1. Lanjut. Sampaikan bahwasanya dalam surah Al-Isra ayat 1 yang insya Allah kita sudah hafal ayatnya, yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad dari malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Ini adalah salah satu tanda Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan tanda kebesarannya, bahwa Allah itu adalah pencipta kita. Allah itu Maha kuasa atas segala apa yang Dia kehendaki. Akhirnya bisa memperjalankan seorang makhluk pada malam hari yang ditempuh hanya dalam waktu sepertiga malam. Bayangkan, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari kota Mekah di Saudi Arabia sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina, itu hanya ditempuh sepertiga malam. Kalau perjalanan dengan unta, ya normalnya itu perjalanannya sebulan. Ini ditempuh cuman dengan jarak setengah atau sepertiga malam. Ya. Itu kan satu hal yang begitu sangat luar biasa, dan itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Kemudian dari Masjidil Aqsa, Allah angkat Nabi Muhammad, Allah terbangkan Nabi Muhammad ini ke Sidratul Muntaha, ke langit ketujuh tanpa pakaian astronot, tanpa pakaian Apollo dan lain sebagainya, hingga akhirnya bisa menembus langit dan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah tanda kebesaran Allah yang hanya bisa diterima oleh orang-orang yang memiliki hati yang bersih, memiliki iman yang kuat, ya. Hingga akhirnya semakin menguatkan kita kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu latar belakangnya. Jadi, tiga latar belakang inilah yang menjadikan Isra Mi'raj ini menjadi satu peristiwa yang begitu sangat luar biasa. Lanjut. Nah, masuk kita ke peristiwa Isra Mi'raj. Ada yang tahu Isra Mi'raj itu apa? Isra dan Mi'raj. Itu dibagi dua istilah. Oke, silakan dilanjut. Isra adalah perjalanan malam hari Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Ya, dan itu perjalanannya hanya sepertiga malam menggunakan kendaraan yang bernama, ada yang tahu kendaraannya apa? Buruk. Wih, buruk ya, mantap. Itu cepat banget, bro. Kalau misalnya teman-teman tahu apa namanya, kalau di Avengers itu Flash ya, itu Flash kan kilat tuh ya. Wah, ternyata buruk itu lebih cepat lagi, gitu. Insya Allah ya. Itu naik buruk bersama dengan malaikat Jibril. Kemudian yang kedua,
Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Mi'raj itu adalah diangkatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Langit dunia, tembus langit ke atas sampai dengan langit ke-7, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Mi'raj. Ya, Masya Allah. Lanjut. Nah, terjadinya pada tanggal 27 Rajab di tahun ke-10 kenabian. Ya, ini kalau di buku Sirah Nabawiyah banyak versi. Ada yang tahun ke-10 kenabian, ada tahun ke-12 kenabian, ada tahun ke-13 kenabian dan lain sebagainya. Ya, tapi kita coba ambil versi yang 10 di tahun ke-10 kenabian. Lanjut. Nah, peristiwa Isra Mi'raj itu ternyata tidak hanya sebatas perjalanan doang. Dari Mekah sampai Al-Aqsa, ya. Dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Dari apa namanya? Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ternyata tidak hanya sebatas perjalanan saja. Dalam peristiwa Isra Mi'raj itu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan gambaran-gambaran yang terjadi dalam surga dan juga di neraka. Ya, pada saat di perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW, Nabi Muhammad diperlihatkan gambaran surga. Dikatakan bahwasanya surga itu ada sebuah sungai-sungai yang begitu mengalir begitu sangat indah. Digambarkan kalau di Sirah Nabawiyah itu digambarkan ada 4 sungai yang terlihat di pandangan untuk gambaran surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk gambaran neraka, Masya Allah, Nabi Muhammad itu melihat bagaimana penampakan wujud dari malaikat. Ada yang tahu malaikat penjaga neraka siapa? Malik. Betul. Nabi Muhammad melihat wujud dari malaikat Malik, sang penjaga pintu neraka. Itu wajahnya tidak ada senyum-senyumnya. Begitu memasang muka yang begitu sangat mengerikan untuk menjaga pintu neraka. Hingga akhirnya dilihatlah gambaran orang-orang yang akhirnya mendapatkan siksaan kubur, mendapatkan siksaan neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang riba, gambarannya apa namanya? Orang yang riba itu gambaran siksaannya itu adalah diperlihatkan kepada Nabi seseorang di dalam neraka yang perutnya buncit kemudian pecah. Itu orang-orang yang riba. Kemudian ada orang-orang yang suka berzina. Orang-orang yang suka berzina itu di sebelah kanannya ada daging yang bagus dan segar. Di sebelah kirinya ada dangan ataupun daging yang busuk dan juga bernanah. Tapi orang-orang berzina justru malah memakan daging yang sebelah kiri, daging yang busuk dan juga penuh nanah. Itu gambarannya orang-orang berzina di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sangat mengerikan. Itu gambaran-gambarannya. Kemudian peristiwa apa saja? Lanjut. Ada lagi. Ternyata selain melihat gambaran surga dan neraka, next. Nabi SAW juga bertemu dengan para nabi dan rasul. Jadi Nabi Muhammad itu kan nabi penutup para nabi nih. Nabi terakhir, udah nggak ada nabi lagi selain Nabi Muhammad terakhir. Maka pada saat Isra dan Mi'raj, pada saat Nabi Muhammad sampai di Al-Aqsa, Nabi Muhammad melakukan sholat sunnah dan mengimami para nabi dan rasul terdahulu. Masya Allah ya. Menjadi imam dalam melaksanakan sholat sunnah tersebut. Kemudian pada saat naik ke langit dari lapis 1 sampai dengan lapis 7, Nabi Muhammad juga bertemu dengan para nabi dan juga rasul. Siapa aja mereka? Nih, next. Jadi pada saat Nabi Muhammad itu berangkat dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, menembus lapisan-lapisan langit sampai ke-7. Pada lapisan pertama, pada langit pertama, bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Bertemu dengan nenek moyang umat manusia. Nah, ketemu dengan Nabi alaihi salam. Ya. Naik lagi ke langit yang kedua, bertemu dengan Nabi Yahya dan juga Nabi Isa alaihi salam. Naik lagi ke langit ketiga,
Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, disinilah yang pada saat itu Rasulullah menceritakan bagaimana sih wujud Nabi Yusuf itu. Ya, akhirnya Rasulullah SAW menceritakan bahwa kegantengan Nabi Yusuf alaihi salam itu sudah mencapai 2/3-nya laki-laki di dunia. Masya Allah. Tuh. Kegantengannya Nabi Yusuf itu udah 2/3-nya kegantengan laki-laki di dunia sampai dengan saat ini. Ya, berarti mukanya yang laki-laki itu udah bagiannya 1/3-nya gantengnya Nabi Yusuf tuh. Dibagi-bagi tuh, 1/3-nya dibagi-bagi dah tuh. Ya, Nabi Yusuf berarti ganteng banget. Itu gambaran Nabi SAW terhadap Nabi Yusuf. Itu di langit ketiga. Lanjut lagi naik ke langit yang keempat. Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Lanjut lagi naik ke langit yang kelima. Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Lanjut lagi ke langit lapisan ke-6, bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Lanjut lagi sampai ke-7, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Tuh, jadi pada saat Nabi Muhammad ini berangkat dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan para nabi, bertemu dengan para rasul, dan memberikan salam. Hingga akhirnya para nabi dan rasul yang ada di situ pun menyambut salam baginda Nabi SAW. Cuman ada satu dari sekian nabi yang ditemukan di lapisan-lapisan langit, ada nabi yang begitu sangat emosional gitu ya, sangat sedih, yaitu adalah Nabi Musa alaihi salam. Ditanya, "Ya Nabi Musa, kenapa engkau begitu sangat sedih?" Ya, kemudian Nabi Musa menjawab, "Sesungguhnya aku sedih karena aku iri masih ada umat yang lebih banyak masuk surga selain dari umatku," kata Nabi Musa alaihi salam. Masya Allah, saking irinya gitu ya, ternyata masih ada umat yang lebih banyak yang masuk surga lebih dari umatnya Nabi Musa alaihi salam. Siapa itu? Yaitu umatnya baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah kita, beruntunglah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa aja iri ya dengan banyaknya umatnya Nabi Muhammad yang nanti akan masuk surga. Nabi Musa aja iri. Maka tidakkah kita patut bersyukur dengan kenikmatan yang begitu sangat luar biasa yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, itu peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan Isra Mi'raj. Ya. Salah satunya lagi adalah menjadikan Masjidil Aqsa sebagai kiblat pertama, ya, menjadi kiblat pertama dalam melakukan ibadah salat. Nah, jadi Masjidil Aqsa itu menjadi kiblat atau arah pertama dalam pelaksanaan sholat kaum muslim saat itu. Lanjut. Nah, apa aja sih hasil dari Isra Mi'raj itu? Kita cek ya. Pertama, satu, hasil dari Isra Mi'raj itu adalah kebahagiaan Rasulullah SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kebahagiaan yang tiada tara, teman-teman. Ya, bayangin teman-teman, ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang pengen ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada yang mau? Jangan buru-buru. Ya, jangan buru-buru. Nanti kalau mau di surga, kalau di surga mau ketemu nggak? Iya. Mau kan? Ya, mau. Nah, caranya gimana? Kalau mau ketemu, kalau kita pengen ketemu sama Allah itu caranya gimana? Ternyata ada caranya. Dosa. Nah, caranya itu adalah perbanyak puasa. Kenapa? Karena hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Apa saja? Yang pertama, kebahagiaan pada saat mereka berbuka. Yang kedua adalah kebahagiaan saat mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyak puasa, apalagi ini di bulan Sya'ban. Ya, bulan Sya'ban itu
salah satu bulan yang paling banyak dilaksanakan puasa sunnah oleh Nabi SAW. Perbanyak puasa. Apalagi nanti di bulan Ramadan. Masya Allah. Gitu ya. Maka kebahagiaan itulah yang tiada tara, nanti kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah, lanjut. Nah, semakin menambah semangat Nabi untuk terus berdakwah. Semenjak pulang dari Isra Mi'raj itu, Nabi Muhammad semakin semangat. Karena apa? Punya bekal. Gitu ya. Punya bekal, punya energi baru, punya semangat baru, yang tadinya sedih sudah bahagia lagi. Gitu ya. Hingga akhirnya makin banyak kaum muslimin atau kaum Quraisy yang akhirnya memeluk Islam setelah terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Lanjut. Yang ketiga adalah kaum Quraisy yang beriman semakin kuat imannya. Ya, jelas. Ya, pada saat sudah ada yang beriman, makin beriman lagi. Yang paling pertama adalah meyakini tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq. Itulah kenapa beliau mendapatkan julukan As-Siddiq. Karena beliau adalah orang pertama yang mempercayai dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, diwajibkannya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, ini oleh-oleh teman-teman. Ya, ini oleh-oleh. Orang kalau habis jalan-jalan, orang kalau habis rekreasi, pergi gitu ya, biasanya kalau pulang itu bawa oleh-oleh kan. Nah, pada saat pelaksanaan Isra dan Mi'raj itu, Nabi Muhammad juga membawa oleh-oleh. Apa itu oleh-olehnya? Yaitu sholat 5 waktu. Kita kalau dikasih oleh-oleh senang apa enggak? Senang. Dikasih oleh-oleh sama orang tua, dikasih oleh-oleh sama teman. Kalau misalnya habis jalan-jalan senang ya. Sama. Kita juga kalau misalnya kita dapat oleh-oleh dari Nabi lagi nih, dari Allah langsung, kita harus senang. Maka teman-teman, kitanya harus kalau sholat itu harus senang. Itu bahagia bahwa sholat itu sebenarnya adalah salah satu sarana kita untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Mending 5 rakaat daripada yang asli 50 rakaat, Pak. Iya, betul. Awalnya 50. Masya Allah. Kemudian kata Nabi Musa, ditanya, "Ya Muhammad, apa yang diperintahkan Allah sama kamu?" Kata Nabi Muhammad, disuruh sholat 50 waktu. Kata Nabi Musa, "Nego lagi sono, umatmu nggak bakalan sanggup." Nego tuh bolak-balik. Akhirnya nyampe 5. Pas nyampe 5, ketemu lagi sama Nabi Musa. Jadi berapa? Jadi 5 waktu. Nego lagi sono, masih berat itu umat kamu gitu ya, kata Nabi Musa. Terus kata Nabi Muhammad apa? Kata beliau udah nggak enak. Udah malu sama Allah yang sudah begitu sangat baik, mengurangi terus nilai-nilainya. Jadi insya Allah ini akan menjadi angka yang bagus gitu ya, atau waktu yang bagus ya. Sudah turun, dapatlah 5 waktu. Nah, masuklah kita ke hikmah Isra Mi'raj, bahwa dalam setiap kesedihan atau kegalauan akan ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kita kebahagiaan bagi hambanya yang bertakwa. Teman-teman, kita kalau lagi sedih, kalau lagi galau, biasanya curhatnya ke siapa? Biasanya kalau curhatnya kan ke IG story, ya enggak? Iya. WA story, ya enggak? Enggak sih, Pak. Enggak ya, bagus. Deh, pokoknya anak zaman sekarang itu kalau misalnya galau dan sebagainya itu pada bikin status dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau buat orang-orang yang bertakwa, ya, ngaduknya itu ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka akan nanti mendapatkan kebahagiaan kalau ngadunya ke Allah. Apa buktinya? Dalam surah Fussilat ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang artinya, sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun pada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Tuh janji Allah. Kalau kita mau ngadu kegelisahan kita, kesedihan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita disuruh sabar dan mendapatkan kebahagiaan yaitu berupa surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Hikmah selanjutnya adalah nih, yang penting nih, wajibnya kita melaksanakan sholat 5 waktu. Nabi SAW telah bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara.
Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, naik haji ke Baitullah bagi yang mampu. Yang kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Ini menandakan bahwasanya Islam itu tegak atas 5 perkara. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, teman-teman. Ya, mungkin kita di bulan Ramadan puasa. Mungkin kita di bulan Ramadan bayar zakat. Mungkin kita nanti kalau ada rezeki kita akan berangkat pergi haji. Tapi kadang sholat itu suka terlewat. Sehari 5 kali. Bisa jadi kita sholat cuma 3 kali, 4 kali, gitu ya. Maka mulai hari ini, bagi yang belum lengkap sholatnya, kita lengkapi sholat kita. 5 waktu dalam satu hari, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Semuanya sudah ada waktunya, semua sudah ada ketentuannya. Ya. Kemudian hadis dari Nabi SAW, as-salatu imaduddin, wa man aqamahu faqad aqamaddin. Ya, wa man tarakaha faqad tarakaddin. Salat itu adalah tiang agama. Ya, siapa orang yang mendirikan salat, maka dia mendirikan agama, menegakkan agama. Barang siapa yang tidak meninggalkan salat, maka dia telah merobohkan agama. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa menyempurnakan salat kita sebagai bentuk wujud terima kasih kita atas hadiah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW. Karena sejatinya sholat itu adalah membahagiakan, bukan untuk menyulitkan. Sesungguhnya sholat itu adalah untuk menenangkan, bukan untuk ditinggalkan. Karena sesungguhnya sholat itu memberikan satu nilai yang luar biasa, memberikan efek yang begitu sangat manis, hingga akhirnya bisa menjadikan kita sebagai umat-umat ataupun orang yang senantiasa selalu menjadi orang-orang baik. Sebagaimana firman Allah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan buruk, ya, perbuatan keji dan mungkar. Ya, insyaallah mudah-mudahan dengan semangat Isra Mi'raj ini, ya, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, khususnya dalam rangka memperbaiki amal-amal soleh kita. Ya, terlebih adalah semakin meningkatnya amalan sholat kita, yang 5 waktu bisa kita sempurnakan, ya, yang belum 5 waktu bisa kita maksimalkan 5 waktu. Yang belum tepat waktu bisa sholat di awal waktu. Yang belum sholat di masjid, kita bisa sholat di masjid. Yang belum berjamaah, insya Allah kita bisa berjamaah. Mari sama-sama kita kuatin ruhiyah kita, khususnya dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Salah satunya adalah dengan tadi perbanyak puasa di bulan Sya'ban dan senantiasa merapikan sholat-sholat kita. Mungkin itu hikmah dari diskusi kita pada siang hari ini. Ya, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah dalam rangka menjalankan amal-amal soleh dan juga amal-amal kebaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Faminkum, mohon maaf lahir batin, saya serahkan kembali ke MC dan moderator. Silakan. Wah, terima kasih banyak ya kepada Kak Alwi atas materinya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, setelah ini ada sesi tanya jawab. Untuk siswa yang atau siswi yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu. Dan jangan lupa menyebutkan nama dan kelas. So, asking. Ada yang mau nanya nggak nih? Nggak ada sih. Nggak ada, kayaknya nggak ada. Kalau nggak ada, apa mau langsung ditutup? Ya nggak apa-apa, ditutup aja. Oke, acara terakhir yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ananda Nabil Ardiona dari kelas 8 Ibnu Nafis.
Kepada Ananda Nabil dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik watawakhadat ala da'watik watahadat ala nusrati syariatik fawassikillahumma rabitataha wadim waddaha wahdiha subulaha wamdaha binurika allazi la yakhbu wasrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa akhiha bimarifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasyir Allahumma amin. Oke, terima kasih untuk Ananda Nabil atas pembacaan doanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan kita pada hari ini telah selesai. Terima kasih kepada Kak Alwi selaku narasumber yang sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua, insya Allah. Dan terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu Guru, serta seluruh siswa-siswi SMP ITI Rahmaniyah yang telah menghadiri acara pada siang hari ini dari awal hingga akhir. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata atau dari perkataan saya menyinggung. Untuk teman-teman, silahkan dinyalakan kameranya karena setelah ini kita akan ada sesi foto bersama Kak Ali. Tunggu ya, nyalain dulu. Mana nih yang nyalain? Sedikit banget. Ya udah, sisanya kosong ya, nggak ada mukanya ya. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Kak Alwi atas materinya hari ini. Dan terima kasih untuk semuanya yang sudah mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Alwi. Jazakallah wa iyyakum Ustaz Andri. Insyaallah. Mohon izin Bapak Ibu guru sekalian dan teman-teman semua, mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya izin deh. Yuk, jam keluar ya, Bu. Assalamualaikum. Izinin.
Bapak ini.